Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda? Semoga keceriaan senantiasa menyertai Anda sepanjang hari ini ya. Menemani aktivitas Anda pagi ini, kami hadir dengan serangkaian informasi unik dan menarik dari belahan bumi Nusantara. Kali ini Ragam Indonesia berkesempatan mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi yang memiliki sungai terbesar se-Indonesia ini, kaya akan keanekaragaman kuliner, wisata, maupun kebudayaannya. Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda semua. Sahabat, kali ini kita langsung menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara yang beribu kota di Tenggarong. Kutai Kartanegara yang dijuluki kota raja ini tidak hanya menyimpan cerita bersejarah, namun juga memiliki berbagai olahan kuliner yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya Ganggan Pisang Puncuk Singkil. Kata gangan merupakan sebutan masyarakat setempat yang berarti sayur. Sahabat, olahan yang satu ini berbahan dasar pisang. Namun tidak semua jenis pisang dapat digunakan ya. Untuk membuat gangan pisang puncuk singkil, biasanya masyarakat setempat menggunakan pisang sanggar yang masih muda. Untuk membuat kuliner ini dibutuhkan beberapa bahan, diantaranya pisang sanggar, pucuk daun singkil, ikan gabus, asam kandis, bawang merah, serai, lengkuas, garam, serta penyedap rasa. Nah, setelah semua bahannya siap, saatnya untuk mengupas pisangnya terlebih dahulu. Setelah itu pisang dipotong-potong dan dicuci hingga bersih. Masukkan lengkuas, asam kandis, dan bawang merah ke dalam air. Aduk-aduk sebentar, setelah itu masukkan ikan gabus dan tunggu hingga air mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan pisang yang telah dipotong-potong. Tunggu sekitar 5 menit hingga pisang matang dan empuk. Terakhir masukkan puncuk daun singkil, garam, dan penyedap rasa. Masyarakat setempat sering mengolah daun singkil sebagai sayur. Selain rasa yang enak, warga setempat percaya bahwa daun ini juga dapat mengobati penyakit jantung. Wah, tidak hanya enak ya sahabat, namun juga kaya akan manfaat. Sudah puas menyantap sayur pisang, ada lagi sayuran khas Kutai Kartanegara yang tidak boleh terlewatkan. Ya, gangan ubi jukut salai. Ini adalah kuliner sayuran yang melekat dengan masyarakat Kutai. Menggabungkan gurihnya ikan salai dan manisnya ubi menjadikan gangan ubi jukut salai memiliki cita rasa yang nikmat. Hampir setiap harinya sayuran ini menjadi salah satu menu wajib yang selalu ada, baik di acara-acara khusus maupun untuk konsumsi sehari-hari. Ternyata cara membuatnya tidak sulit loh. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Langkah pertama, ubi, singkong, dan terong asam dikupas serta dibersihkan terlebih dahulu. Tak lupa bawang merah, cabai, dan lengkuas juga dicuci bersih. Kemudian ikan salai diambil tulangnya dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dimasak dengan mudah. Ikan salai merupakan ikan yang diasap hingga mengering. Biasanya berbahan dasar ikan baung, lele, gabus, atau patin. Oleh karena itu, ikan salai memiliki rasa dan aroma asap yang sangat khas. Setelah semua bahan dipotong-potong, masukkan ke dalam air yang sudah mendidih lalu aduk merata. Saat ubi dan singkong sudah empuk sempurna, tambahkan garam sesuai selera. Untuk menambah cita rasa, jangan lupa tambahkan terasi dan bubuk kunyit. Yang terakhir, masukkan daun singkil dan aduk hingga matang. Gangan ubi jukut salai memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Olahan yang satu ini cocok dinikmati bersama keluarga tercinta. Sensasi pedas kuah sayur dan gurihnya ikan salai dijamin membuat Anda ketagihan. Selamat mencoba. Selain gangan ubi jukut salai, masyarakat Kutai juga memiliki beragam kuliner yang unik dan tentu saja lezat. Di Kelurahan Loa Tebu ada olahan sayur yang berbahan dasar tongtong sawit atau bonggol sawit. Bagian tanaman yang biasanya langsung dibuang ini ternyata memiliki cita rasa yang khas dan menjadi salah satu menu favorit. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sayuran ini adalah sebagai berikut. Untuk membuat gangan tongtong sawit, pertama iris bonggol sawit menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian haluskan kemiri, bawang merah, jahe,
serai, dan tambahkan terasi agar menambah cita rasa. Jangan lupa tambahkan garam sesuai dengan selera. Setelah bumbu halus, geprek lengkuas dan tambahkan cabai, haluskan kembali hingga rata. Untuk menambahkan sensasi asam pada kuah, tambahkan sedikit tomat. Selanjutnya, panaskan santan hingga mendidih. Namun, apinya jangan terlalu besar, sahabat. Masukkan bonggol sawit, ubi, dan ikan gabus atau yang sering disebut ikan haruan oleh masyarakat setempat. Selain enak dikonsumsi, ikan haruan ternyata memiliki kandungan albumin yang sangat tinggi, yang penting dalam proses penyembuhan luka pada tubuh. Aduk sedikit demi sedikit, kemudian tunggu hingga bonggol sawit dan ubi menjadi empuk. Tambahkan bumbu yang telah dihaluskan, aduk kembali, dan tambahkan gula pasir. Sahabat, masak dengan api kecil ya, sehingga santan tidak mudah pecah. Setelah mendidih, gangan tong-tong sawit siap untuk disantap. Menggabungkan sensasi asam, pedas, dan manis, sayur ini memang cocok menjadi salah satu menu favorit keluarga tercinta. Selamat menikmati! Sudah kenyang menyantap makanan berat? Kini saatnya kita mencicipi cemilan khas Kalimantan Timur. Sahabat menyukai buah salak. Buah yang memiliki kulit berduri ini ternyata tidak hanya nikmat dikonsumsi langsung. Siapa sangka kalau buah salak merupakan bahan baku utama untuk membuat cake salak yang unik ini. Untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan cukup sederhana loh sahabat. Langkah pertama, campur mentega dan gula halus dengan mixer. Kemudian masukkan kuning telur yang telah dipisahkan lalu aduk kembali. Setelah adonan mengembang, masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan irisan buah salak. Sahabat, irisan buah salak ini sebelumnya sudah ditumis terlebih dahulu ya, agar lebih mudah menjadi campuran adonan. Kemudian tambahkan pula sari salak yang diperoleh dari salak yang telah diblender dan diperas, lalu diambil airnya. Adonan telah siap, saatnya menuangkan ke dalam loyang. Adonan ditimbang terlebih dahulu, kemudian dipadatkan di dalam loyang. Sebelum dipanggang, tambahkan topping berupa susu bubuk dan keju parut di atasnya. Cake salak ini memiliki berbagai varian rasa. Ada original, keju, coklat, tiramisu, kurma, dan almond. Sebelum siap dikonsumsi, cake harus dipanggang terlebih dahulu. Proses pemanggangan berlangsung sekitar 1 jam. Usaha yang dimiliki oleh Ibu Riswahyuni ini telah dijalankan sejak tahun 2012. Dalam sehari, ia dapat menjual 100 kotak cake salak yang cita rasanya sudah tak diragukan lagi. Harganya sangat terjangkau, berkisar dari Rp35.000 untuk ukuran kecil dan Rp50.000 untuk ukuran besar. Kue yang meraih juara 1 di Festival Penganan Khas Balikpapan ini dibuat tanpa bahan pengawet dan memiliki daya tahan hingga 7 hari tanpa disimpan di lemari es. Sahabat Ragam, jika jalan-jalan ke Balikpapan, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi sensasi kelezatan inovatif cake salak ini. Yummy! Sahabat, apa yang Anda bayangkan ketika pertama kali mendengar kata jengkol? Ya, baunya yang tidak sedap membuat sebagian orang enggan mengonsumsi penganan yang satu ini. Namun berbeda dengan yang lain, jengkol ini merupakan cemilan favorit masyarakat di Kampung Wadai, Samarinda. Penasaran seperti apa cemilan khas Samarinda ini? Yuk kita intip proses pembuatan jengkol lalan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat cemilan ini cukup sederhana. Ada jengkol, gula pasir, garam, lada, ubi, dan santan kental. Langkah pertama, kupas jengkol dan cuci sampai bersih. Kupas dan potong jengkol menjadi 2 bagian. Kemudian rendam jengkol selama 2 malam agar teksturnya lebih kenyal dan lebih mudah untuk dimasak. Dan sekarang jengkol siap untuk direbus. Perebusan dilakukan sebanyak 2 kali. Rebusan pertama dilakukan kurang lebih 4 jam. Setelah diberi jeda sekitar 1 jam, rebus kembali jengkol selama kurang lebih 3 jam. Proses rebusan kedua dilakukan untuk menghilangkan rasa pahit dari jengkol. Setelah direbus, rendam jengkol dengan air biasa agar jengkol menjadi lunak, kemudian tiriskan.
Sekarang saatnya membuat lala atau saus untuk jengkol. Lalan berasal dari kata lala atau yang berarti santan. Ini merupakan bahan dasar untuk membuat saus. Tahapan membuat sausnya tidak sulit. Pertama, ubi yang telah direbus dihaluskan dengan saringan, kemudian campurkan dengan santan kental dan diaduk hingga rata. Masak ubi yang telah halus dengan santan kental hingga matang dan masak dengan api kecil ya sahabat. Untuk menambah cita rasa, tambahkan gula, garam, dan lada. Setelah mendidih, angkat lalan dan diamkan sejenak hingga dingin. Jengkol lalan pun siap untuk dikemas dan dipasarkan. Satu bungkus jengkol lalan dijual Rp10.000 saja. Jika sahabat ke Samarinda, jangan ragu untuk mencicipi camilan yang satu ini ya. Dengan dicelup ke saus lala, jengkol yang bertekstur seperti kentang rebus ini menjadi gurih dan lezat. Kalau sahabat takut dengan bau jengkol yang kurang sedap, minum kopi dan makan timun merupakan beberapa alternatif untuk menghilangkan bau tidak sedap dari jengkol. Selain lezat dikonsumsi, jengkol juga berkhasiat untuk memperlancar pencernaan loh sahabat. Jadi masih ragu nih mencicipi cemilan yang unik satu ini? Sahabat, puas mencicipi jengkol? Sekarang kita bergeser untuk mencoba camilan yang manis. Serabai daun. Cemilan yang mirip dengan serabi ini juga merupakan cemilan favorit masyarakat kampung Wadai Samarinda. Sesuai namanya, Wadai yang berarti jajanan kue-kue, masyarakat di kampung ini memang memproduksi berbagai kue dan cemilan khas Samarinda. Salah satunya serabai daun. Cara membuatnya cukup mudah kok sahabat. Bahan yang dibutuhkan ada tepung beras, santan kental, gula pasir, garam, dan daun pisang. Langkah pertama nih yang harus dilakukan, campurkan tepung dengan air hangat, aduk hingga merata lalu masukkan santan kental, garam, dan gula. Adonan pun sudah siap. Sekarang saatnya menggoreng. Panaskan minyak di atas wajan dan tuangkan adonan sedikit demi sedikit. Tutup wajan agar adonan matang sempurna. Masak dengan api kecil ya sahabat, supaya adonan tidak gosong. Sambil menunggu matang, daun pisang dipotong-potong sebagai pembungkus kue serabai nanti. Serabai daun sudah matang, angkat dan taburkan gula pasir di atasnya. Kemudian bungkus dengan daun pisang dan rekatkan kedua ujungnya. Kue serabai daun ini adalah kue tradisional suku Banjar yang telah menetap di Samarinda. Masyarakat Banjar menyebutnya surabai, sedangkan di Samarinda disebut serabai daun. Kue ini biasanya ada di setiap acara-acara khusus seperti penyambutan tamu atau pernikahan. Menggabungkan cita rasa gurih dan manis, kue serabai daun ini memang wajib untuk dicoba saat berkunjung ke Samarinda. Sahabat Ragam, Kalimantan Timur ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman kuliner. Kali ini kita akan mengulas tentang berbagai kerajinan yang ada di Kalimantan Timur. Kaya akan adat budaya, membuat Kalimantan Timur terkenal dengan kerajinan tangan dengan media yang berbeda-beda. Mulai dari kulit kayu, daun, hingga batang kayu. Nah, ada apa saja? Mari kita simak informasinya. Jika sahabat memilih Kalimantan Timur sebagai tujuan wisata, maka tidak lengkap rasanya jika belum mengetahui bagaimana keunikan suku Dayak di sini. Ya, setiap selesai musim menanam padi, suku Dayak selalu mengadakan festival hudok. Festival kesenian ini berupa tarian ungkapan syukur setelah menanam padi. Sebelum memulai rangkaian festival hudok, kita harus membuat topeng dan kostumnya terlebih dahulu. Topeng hudok dibuat dari kayu kelantan, sedangkan kostumnya dibuat dari daun pisang. Untuk membuat topeng hudok diperlukan kesabaran dan keterampilan khusus. Pahatan pada topeng ini dibuat sangat detail dan teliti. Alat yang digunakan untuk membuat topeng cukup sederhana, yakni kampak, pemahat, juga tak lupa palu kayu. Topeng hudok disebut juga topeng kemakmuran karena melambangkan kemakmuran bagi mereka yang telah menyelesaikan tanam padi.
Masyarakat percaya, jika semakin banyak orang yang datang pada acara hudok di suatu desa, maka desa tersebut akan semakin makmur. Setelah dipahat, topeng dicat dengan warna-warni cantik dan kemudian dipasangkan topi yang terbuat dari rotan. Tidak lupa untuk menambahkan daun pisang di belakang topeng yang digunakan sebagai rambut. Selain topeng, atribut yang dibutuhkan adalah kostum hudok. Untuk membuat satu kostum lengkap dibutuhkan sekitar 16 lembar daun pisang. Daun yang digunakan biasanya daun dari pisang Ambon. Pertama, daun pisang dilipat-lipat dan disusun bertumpuk. Daun pisang ini nantinya akan menutupi tangan, kaki, dan seluruh bagian tubuh penari. Setelah disusun, daun pisang diikat satu persatu dengan tali. Proses tersebut dilakukan secara berulang dan bertahap hingga kostum per bagian tubuh lengkap sempurna. Kostum hudok dibuat untuk sekali pakai dan bertahan hingga 1 minggu, sahabat. Agar penampilan semakin lengkap, topeng yang sudah siap sekarang dihias dengan bulu-bulu burung. Biasanya proses menghias ini dilakukan langsung oleh penari karena disesuaikan dengan selera sang penari. Saatnya memakai kostum. Kostum digunakan dari bagian kaki terlebih dahulu dengan bantuan tali agar kostum melekat kuat pada tubuh. Setelah kostum lengkap digunakan hingga bagian tangan dan badan, kepala dilapisi dengan kain merah yang dibentuk seperti kerudung. Tidak lupa menambahkan atribut seperti kalung yang disebut sunung. Kalung ini dipercaya sebagai pelindung saat berlangsungnya acara festival hudok. Pada bagian belakang terdapat tabin. Tabin merupakan alas duduk sehingga kostum tidak akan rusak dan kotor ketika penari duduk. Demi melestarikan kebudayaan ini, di Samarinda terdapat sanggar tari yang khusus mengajarkan tarian hudok. Sanggar Apul Lagaan sudah berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki anggota sekitar 50 orang. Dalam seminggu, biasanya mereka melakukan latihan sebanyak 2 kali. Tarian hudok ini cukup sederhana loh, berjalan memutar sambil melenggang mengikuti irama musik yang dimainkan. Sahabat, bicara soal dompet nih, biasanya dompet terbuat dari kain ataupun dari kulit binatang. Namun di balik papan terdapat dompet yang berbeda dari biasanya. Ya, dompet ini berbahan dasar kulit kayu. Usaha ini telah dijalani Ibu Dani sejak beberapa tahun lalu. Ketertarikannya pada kulit kayu membuatnya berkreasi memproduksi berbagai macam produk yang berbahan dasar kulit kayu. Untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan ada kulit kayu, kain, lem kain, dan cetakan pola. Langkah pertama, gambar pola dengan menggunakan cetakan pola di atas kulit kayu. Pola digambar per bagian, mulai dari bagian yang besar hingga bagian yang terkecil. Setelah itu kulit kayu digunting mengikuti pola yang telah digambar. Sebelum disatukan, pola yang sudah siap dilapisi terlebih dahulu dengan kain. Biasanya kain yang digunakan untuk melapisi kulit kayu bermotif sarung Samarinda. Setelah dilapisi, pola-pola tersebut kemudian disusun hingga membentuk sebuah dompet. Proses penyatuan dengan cara dilem dan dijahit. Lem yang digunakan merupakan lem khusus agar bagian-bagian dompet dapat menempel dengan baik. Setelah itu, lapisi kembali bagian depan dompet dengan kulit kayu yang disesuaikan dengan ukuran dompet. Untuk menambah cantik dompet kulit kayu, bagian depan dompet dilukis dengan gambar orangutan. Proses pelukisan tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Dan kulit kayu yang biasa kini telah disulap menjadi dompet cantik. Usaha yang diberi nama Go30 ini tidak hanya memproduksi dompet, ada juga tas, pouch, sampai sarung bantal yang semuanya berbahan dasar kulit kayu. Motif-motif yang dibuat bervariasi, mulai dari motif khas Dayak, bunga, hingga gambar-gambar hewan. Pelanggannya tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari mancanegara. Gambarnya pun dapat dibuat sesuai dengan pesanan. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik pembeli. Produk-produk ini dijual dari kisaran harga Rp250.000 hingga Rp300.000, tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing produk. Sahabat, jika ingin memesan salah satu dari dompet-dompet cantik ini, Anda bisa mengunjungi Jalan Syarifuddin Yus RT 1 nomor 10 Balikpapan.
Sahabat Ragam, Kalimantan Timur memang sudah tak diragukan lagi ya untuk seni pahat-memahat. Melalui media batang kayu, patung-patung cantik dan unik ini dapat dihasilkan. Dan tentunya membutuhkan keterampilan dan kesabaran ekstra. Kayu yang digunakan untuk membuat patung biasanya kayu leban. Namun tak jarang juga menggunakan kayu ulin yang sudah tak diragukan lagi kualitasnya. Untuk membuatnya, batang kayu harus dikupas terlebih dahulu. Setelah bersih dari kulitnya, barulah proses pemahatan dimulai. Karena pahatan dikerjakan secara detail, alat yang digunakan pun sangat bervariasi. Mulai dari pemahat berukuran besar hingga yang berukuran sangat kecil. Untuk membuat satu patung dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Yang paling populer adalah patung yang menyerupai laki-laki dan perempuan ini. Di depan rumah tinggal suku Dayak Kalimantan Timur biasanya sering dijumpai patung seperti ini, namun dalam ukuran yang lebih besar. Fungsinya bisa bermacam-macam, dari mulai mempercantik rumah tinggal hingga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh-roh jahat yang ingin mengganggu sang pemilik rumah. Untuk finishingnya, patung yang sudah jadi biasanya dirapikan serta dihaluskan dan dipasangkan aksesoris-aksesoris yang juga terbuat dari kayu. Patung-patung cantik ini dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari 500.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dengan tingkat kesulitan dan ukurannya. Nah, sahabat sudah tak bingung lagi kan untuk membeli souvenir bagi keluarga tercinta? Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Jadi tetap di Ragam Indonesia.